Jelangkung sudah dikenal luas di Indonesia karena cerita yang turun-temurun serta melalui debut film horor Indonesia Jelangkung, pada tahun 2001,2003 dan terakhir 2007, jauh sebelum itu Jelangkung sudah lebih lama dikenal masyarakat Indonesia. Belum terlalu jelas tahun berapa permainan horor ini mulai hadir di Indonesia, karena menurut catatannya, Jelangkung dulunya dimainkan oleh bangsa Cina. Jelangkung sendiri biasanya dibuat dari sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani pakaian dan bergagang batang kayu. Setelah melakukan beberapa ritual maka jelangkung yang dibuat tadi bisa bergerak-gerak dan ini menandakan jika jelangkung tadi sudah kemasukan jin atau makhluk halus lainnya. Jika kamu pernah memainkan permainan mistis dan gaib ini maka kamu tidak akan heran lagi. Namun apa kamu tahu dari mana asal-usul permainan jelangkung ini berawal? Asal-usul penggunaan istilah jelangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa Poyang dan Moyang, mirip istilah nenek moyang, yaitu Kailan Gong, dewa keranjang, dan Kailan Se yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Kailan Gong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Kailan Gong dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju. Setelah dinyatakan siap tidaknya, untuk ditanya jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut. Pada papan tulis yang disediakan ritual Kailan Gong sendiri telah punah di Tiongkok. Namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jelangkung dan masih hidup karena hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Berbeda dengan Kailan Gong, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam jelangkung adalah gayung penciduk air yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian. Zaman dahulu gayung terbuat dari tempurung kelapa yang digagangi kayu, sehingga dalam perkembangannya permainan jelangkung di Nusantara lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani pakaian. Tetap sebagai permainan anak-anak, boneka ini akan dipegang oleh dua anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari semua pertanyaan akan dituliskan pada sehelai kertas batu tulis atau kapur. Cara memainkan jelangkung pun sebenarnya tidak mudah dan pada umumnya dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka jelangkung dan pawang yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja, seperti permainan Kailan Gong pendahulunya. Permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan dan bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat beraneka ragam seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggal dan penyebab meninggal, bahkan sering juga tentang peruntungan masa yang akan datang dan nomor keberuntungan dalam perjudian. Dalam perkembangannya permainan ini menjadi cukup sederhana, dapat dilakukan cukup hanya dengan menggunakan jangka dengan menggambar lingkaran lengkap dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas dan dengan diiringi suatu mantra sederhana. Permainan ini juga memiliki berbagai macam versi bahasa mantra jelangkung. Versi bahasa Indonesia adalah jelangkung jelangsat. Di sini ada pesta-pesta kecil-kecilan jelangkung jelangsat, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Sedangkan versi Tionghoa adalah Tai Lem Sin Tai Lem Fa Pat Nyat Sip Eng Chiang Nhi Haloi Kau Jit Ja Oi Loi Tu Loi Eng Ho Jit Sin Hi Moi Mo Oi Hai Tu Hai Eng Ho Jit Sin Ta Liong Ti Chuk Jep Ko San Pun Nhi Cho Den Sin Tam Hiao Pun Nhi Ko Tai Paso Si Oi Nhi Nak Se Paso Si Oi Nhi Jung Kim Chi Hiong Chuk Chiang Nhi Loi Kim Chi Hiong Chuk Chiang Nhi Kon. Kata-kata tersebut diucapkan berkali-kali setelah makhluk halus diyakini sudah masuk ke dalam boneka, maka pemain dapat bertanya apapun yang mereka mau. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan alat tulis yang diikat di bawah boneka tersebut. Karena sifatnya yang berupa ritual memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan jelangkung yang awalnya hanya sekedar permainan kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang memainkan permainan ini.
Mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya. Permainan yang bersifat ritual supranatural ini ternyata tidak hanya ada di Indonesia saja tapi ada pula di luar negeri dengan nama Charlie Charlie. Jika jelangkung pada umumnya menggunakan boneka yang terbuat dari tempurung kelapa atau jangka pada perkembangannya, maka Charlie Charlie menggunakan dua pensil yang bertumpuk saling menyilang. Terdapat beberapa penjelasan ilmiah yang mencoba menerangkan bagaimana si alat peraga bisa benar-benar bergerak. Berikut ini beberapa penjelasan ilmiahnya. Pertama, soal hukum gravitasi. Menurut hukum gravitasi, untuk menghasilkan kesestabilan yang absolut pada dua benda yang diletakkan bertumpuk, maka titik pusat gravitasi dari benda yang diletakkan paling atas harus berada tepat di tengah benda yang menopangnya. Namun menurut Christopher French dari University of London, kesestabilan tersebut tidak terjadi pada permainan jelangkung ataupun yang sejenisnya. Hal tersebut dikarenakan tumpuan yang menopang benda tersebut memang tidak stabil, sedikit hembusan nafas saja bisa mengacaukannya. Penjelasan kedua adalah terkait adanya mind trick atau trik permainan pikiran. Ilmuwan membuktikan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal demi menciptakan kondisi yang mereka harapkan agar benar-benar terjadi suatu hal yang disebut respons ekspektasi. Namun hal tersebut kembali kepada kepercayaan masing-masing. Apakah kamu percaya adanya campur tangan hantu arwah atau energi supranatural lainnya dalam permainan tersebut? Mungkin kamu harus mencobanya sendiri.